Assalamualaikum Bu Mila, gimana, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya, rencananya Bu Mila besok mau memperhatikan kucing dengan model Tirta ya? Saya selaku observer dan Bu Mila sebagai coach, iya kan? Iya Bu, betul. Praktek coaching dengan model Tirta. Nah, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa sih yang ingin dicapai pada praktik kucing nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut, yaitu diantaranya satu, ingin menggali informasi tujuan dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat itu adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu. Lalu bagaimana kucing apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan antara lain adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan menjadi solusi atas masalah dia sendiri, seperti itu. Oh begitu. Selanjutnya bagian kompetensi mana sih yang Ibu sendiri akan kembangkan atau akan diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memperdayakan coaching. Mantap Ibu, bagus sekali. Ya, kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk kucing itu lalu apa sih indikator yang Ibu raih? Indikator ketercapaian yang ingin saya raih itu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya ingin coaching itu memiliki keterampilan coaching dengan baik. Saya ingin memiliki keterampilan coaching dengan baik. Itu. Baiklah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan praktek kucing nanti berjalan dengan lancar dan mencapai target yang akan Ibu inginkan. Nih, amin. Terima kasih sama-sama Ibu dan terima kasih nih. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mila? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik Ibu. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu itu terlihat lebih murung dan nampak kesal. Ada apa Ibu? Itu Ibu saya itu punya Ibu punya sedikit waktu enggak? Saya ingin berbincang sama Ibu. Kebetulan Bu, hari ini itu saya ada jadwal kosong. Anak-anak itu jadwalnya P5 hingga jam terakhir. Mungkin Ibu bisa cerita? Ada apa? Iya, kebetulan sekali Ibu Mila. Terima kasih Ibu Mila punya waktu buat saya. Saya mau sedikit curhat. Apakah boleh Ibu? Tapi ini curhat agak lama sih mungkin. Iya Bu, monggo. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Begini Ibu, saya itu bingung gimana ya mulainya. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Gini, saya itu sangat bingung Ibu. Setiap kali mengajar di kelas itu beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya berikan Ibu. Terus saya
harus bagaimana gitu tuh saya agak bingung. Bisa mungkin setelah nanti saya sharing sama Ibu Mila, nanti saya bisa menemukan jawaban dari permasalahan saya. Lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Siswa itu banyak sekali yang lebih senang, lebih sering ngobrol, terus kurang memperhatikan pelajaran, ada yang main HP sendiri, jadi saya tuh agak sedikit kesal gitu loh. Jadi menurut Ibu, perbincangan kita hari ini judul tujuannya apa Ibu? Saya itu ingin curhat kita hari ini sama Ibu itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu Ibu. Iya Bu, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini kita dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi nih. Terus terang ya Ibu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya seperti itu Ibu. Jadi saya ingin mencari solusinya yang tepat bagaimana gitu loh Bu. Kalau seperti itu, kira-kira hambatan Ibu itu membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pelajaran dengan baik itu apa Ibu? Jadi begini Bu, mungkin ini semua terjadi karena model pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik minat belajar anak gitu Bu. Jadi bawaannya itu tampilannya mungkin anak-anak tuh merasa bosan gitu mengikuti pelajaran saya. Seperti itu Ibu. Oh begitu. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana Ibu? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran yang saya berikan Ibu. Jadi di kelas itu lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas saya. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajaran itu nanti Ibu? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran yang semula tujuan pembelajaran itu dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk murid. Seperti itu Bu. Menurut Ibu, metode atau model pembelajaran apa saja yang akan dicoba atau yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran yang Ibu laksanakan? Mungkin bisa pakai metode diskusi atau mungkin permainan, bisa juga dengan menggunakan games atau bermain peran pada metode pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek dan kunjungan karya pada model pembelajaran project basis learning. Seperti itu Ibu. Oke. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas dan seperti apa rencananya Ibu? Begini Ibu, saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau mungkin dengan reel Instagram untuk mendemonstrasikan dan main peran untuk metode diskusi itu tadi, dan bermain peran untuk bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek itu bisa dengan kunjungan karya, bisa dengan cara membuat pameran kecil dengan kunjungan beda kelompok. Seperti itu Ibu. Oke, nah itu sudah sangat bagus sekali Ibu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana atau langkah yang akan mendasarinya? Iya Ibu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapai kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Seperti itu.
siapa yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bu? Ya, saya akan melibatkan terutama anak-anak secara langsung ya Ibu ya, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan. Selanjutnya dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasi. Oke, lalu kira-kira berapa lama target target untuk semua rencana yang akan dilaksanakan dengan baik sebagai evaluasi, Bu? Iya Ibu, saya akan merencanakan tindak lanjut atau perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Ibu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Oke, bagus sekali Bu Tati. Memang harus seperti itu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa itu dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu Tanti ya. Alhamdulillah, saya sekarang sudah agak lega Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila, setelah Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika di percakapan pra-coaching tadi? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik yang telah disampaikan oleh Koci sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan Koci. Bolehkah saya menyampaikan dari hasil observasi tadi ketika Ibu melakukan coaching? Silakan Ibu. Iya, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu Mila lakukan tadi berjalan dengan lancar. Untuk Ibu dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan kunci sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang hendak Ibu inginkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memperdayakan Koci lagi, Bu. Nah, begitu. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin bisa bulan depan lagi, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam.